Oke, selamat pagi. Sambil kalian take e-learning, ini duduknya sudah berkelompok apa belum? Sesuaikan dengan kelompoknya. Silakan, waktunya. Oke, hari ini lebih ke tes, artinya saya juga mesti memetakan berapa lama kalian diskusi, kemudian bagaimana pelaksanaan diskusi baik kelompok maupun kelas. Jadi skenarionya adalah kalian cari 5 arsitek terserah di dalam atau di luar negeri. Itu ada dua ilustrasi, yang sebelah kiri yang di Indonesia, yang sebelah kanan di luar negeri. Kemudian tolong cari apa arsitektur menurut mereka, menurut arsitek. Jadi deskripsikan pemahaman arsitektur dari masing-masing tokoh. Kemudian dari 5 tokoh ini secara kelompok kalian simpulkan. Arsitektur menurut ini. Itu diskusi kelompok pertama. Setelah dapat kesimpulan atau pemahaman arsitektur menurut berdasarkan 5 tokoh tersebut, kalian temukan dengan 2 buku ini yang ada di Google Drive. Komparasi, apa perbedaan, apa kesamaan, lalu diskusikan mengapa ada perbedaan. Oke. Oh ya, waktunya tadi 30 menit. 30 menit. Ini tes juga. Tes juga 30 menit sesuai pendak kita akan lihat. Setelah itu baru kita diskusi kelas selama 45 menit. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam. Kan ini jam 8.15 kan. Kita akan diskusi, kita akan coba bongkar. Begitu? Oke, silakan mulai. Cari 5 tokoh, kemudian deskripsikan arsitekturnya. Oke, kayaknya sudah sebagian besar sudah mulai masuk ke dalam diskusi yang mengkaitkan dengan referensi. Saya ajari nge-cheat dikit daripada kalian susah-susah. Kalian pakai AI apapun, PDF itu lepaskan, masukkan. Cemplung. Masukkan di PDF itu ya, kan bentuknya PDF ya. Masukkan aja. Seperti ini contohnya yang saya lakukan. Jadi PDF yang balatin saya masukkan, kemudian tanya. Apa yang mau kalian tanyakan? Buatkan resumnya, ringkas berkas ini. Ya buat. Jadi daripada kalian baca satu-satu, sekarang sistem bacanya lebih cepat karena itu. Buatkan. Tahu konteksnya kan? Tahu ringkasan keseluruhan. Nah. Kemudian yang kalian inisinya komparasikan. Buatkan komparasi antara pemahaman balatin dan yang kalian sudah buat. Masukkan. Olah, tanyakan, terserah mau tanya seperti apa, mau buat komparasi dan segala macam, keluar. Karena tidak hanya kalian, saya juga buat. Jadi saya fokus ke arsitek Indonesia. Lama kali. Arsitek Indonesia, generasi setelah Presiden Soekarno, jadi generasinya Pak Harto sampai sekarang, kemudian muncul 5 orang itu. Pak Hanawal, Yori Antar itu anaknya Pak Hanawal, Mas Budi Pranodo, Andra Matin, dan Mas Riris. Dia punya pemahaman, dia punya konteksnya. Jadi sebaiknya kalian melakukan itu. Konteks si arsitek ini gimana? Contoh,
Yang diambil Pak Hanawal bukan karya-karya beliau di awal-awal dia berpraktek. Ya, paling keluar karyanya satu itu kampus Atmajaya yang ada di Jakarta. Tapi yang dilihat adalah Pak Hanawal ketika menjadi arsitek revitalisasi sebuah bangunan. Jadi bangunan bersejarah kemudian direvitalisasi. Jadi arsitek menurut Pak Hanawal adalah proses riset mendalam tentang sejarah, ada konteks sosial budaya dan segala macam. Yori Antar anaknya lebih fokus ke bagaimana budaya lokal itu diangkat dan menjadi inspirasi di desainnya. Mas Budi Pradono lebih kepada kritik sosial, risetnya banyak banget, luar biasa terkait dengan material dan segala macam. Andra Matin konteksnya adalah responsif atau adaptif terhadap iklim tropis. Mas Riri Syarif karena ngambil referensinya adalah ini filsafat arsitektur untuk mahasiswa, sehingga banyak kaitannya dengan filsafat, kaitannya dengan ekonomi sosial lingkungan dan beberapa hal. Jadi usahakan kalian ketika mengambil tokoh arsitek, pahami minimal tahu dulu si arsitek ini berpraktek, pendekatan prakteknya seperti apa. Saya tadi dengar ada yang ngambil Frank Lloyd Wright, ada yang ngambil Sahadid. Si Sahadid itu ngapain? Frank itu ngapain? Supaya tahu nanti kenapa dia mendefinisikan arsitekturnya seperti itu. Betul? Oke. Ada yang berani diskusi dulu? Silakan share screen aja. Stop share screen, silakan. Udah ada beberapa ini. Matikan aja mic-nya. Nanti saya pakai mic ini aja. Ada? Silakan. Nggak apa-apa, apapun lah. Apapun wujud dan bentuknya. Ada? Langsung share screen. AI ini bisa kalian mintakan untuk melakukan komparasi, tapi hati-hati. Mungkin pertanyaannya sama, mungkin input datanya artinya komparasi yang dilakukan itu sama, artinya ini ya, sama-sama bukunya Balatin, What is Architecture, tapi yang tertampil di tempat saya dan di tempat kalian, saya menduganya beda. Kenapa beda? Karena ini, historinya. Mohon maaf, saya agak gila-gilaan menggunakan AI. Jadi ini seminggu ini, hampir tiap hari saya pakai AI, apapun dalam konteks apapun, sehingga dia membaca history, dia membaca bagaimana saya bertanya, bagaimana tujuan saya. Ini kebetulan hanya Gemini, ada beberapa saya pakai Grok, ada yang beberapa pakai ChatGPT, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhan riset biasanya saya di Gemini ini. Tuh, jadi agak berbeda. Mungkin berbeda jawabannya, tidak sedetail ini karena biasanya saya memang cukup minta detail, tergantung histori kalian. Tuh, termasuk juga ketika minta seperti itu. Oke? Ada yang mau share apa yang sudah didapat? Nggak usah takut salah, ini namanya juga belajar. Catatan minggu lalu kan saya katakan kita sama-sama belajar. Sintes, terserah yang mana? Mau berangkat dari suaranya dimatikan supaya nggak feedback. Oke, Frank. Ini prompt yang saya gunakan, Pak. Posisikan diri Anda sebagai sejarawan dan ahli teori arsitek dengan keahlian mendalam dalam konsep-konsep dasar yang telah membentuk disiplin dalam ilmu arsitek ini. Saya meminta sintesis definisi arsitektur menurut 5 tokoh utama di bidang ini. Mohon berikan. Sorry, saya potong. Sudah sering pakai ya? Tidak, Pak. Ini pakai AI
from generator, Pak. Hah? Ini pakai AI from generator. Oke. Kenapa saya tanyakan kenapa minimal sudah pernah menggunakan? Karena sudah ada peran AI-nya mau diapain. Si AI ini posisinya seperti apa. Ini kalau orang tidak pernah pakai biasanya nggak muncul. Kalau saya kenapa langsung definisi, langsung minta ringkasan dan segala macam, karena histori saya terlalu panjang. AI-nya sudah hafal dengan pola bertanya saya. Kalau pertama kali, posisikan si AI ini perannya apa? Kalau kalian ganti posisi AI atau tolong dirimu, AI adalah AI itu profesinya atau perannya sebagai mahasiswa akan beda jawaban. Jadi itu ya. Ini contoh-contoh berarti sudah pernah minimal lebih dari 5 kali pernah pakai. Terus. Vitruvius, MMP, terus? Ini hasilnya Pak. Oke. Satu Marcus ya. Polio Vitruvius. Dalam saya akan agak cepat. Biarkan teman-teman kalian bingung si Vitruvius seperti apa, supaya kalian cari. Vitruvius itu siapa dan apa, dan kenapa trilogi ini menjadi sangat penting, itu nanti silakan cari. Terus MMP, oke, ketiga Scarpa, lanjut, Frank, 4, satu lagi, oke, nggak apa-apa. Terus apa? Vitruvius memberikan fondasi rasional, filosofis, kekuatan, fungsi, dan keindahan. Dan ini dipakai sampai detik ini. Itu yang kemudian mendasari saya untuk membuat materi minggu kedua, arsitektur itu apa? Apakah masih kontekstual di masa sekarang? Firmitas, utilitas, dan venustas. Kekuatan, fungsi, dan keindahan. MMP, tahu MMP dari mana? Apa iseng dari ChatGPT aja? Apa Pak? MMP, kenapa pilih MMP? Tidak Pak, jadi arsiteknya ini kami bagi satu Pak. Oke, sip. Siapa yang jatah MMP? Ya, satu orang satu arsitek. Siapa yang pilih MMP? Siapa yang memilih MMP? Siapa yang memilih MMP? Kenapa pilih MMP? Nggak, gini. Saya selalu penasaran dengan pola berpikir orang. Kasus MMP ini spesial. Apalagi sekarang lagi ada rencana untuk pengembangan Museum Louvre yang ada di Prancis. Dan MMP itu fase pertama. Dan dia orang yang tanda kutip agak kritis dan nakal, karena bangunannya itu bentuknya piramid kan, di Louvre itu bentuknya piramid dan kaca, dan itu bukan bangunan, itu gerbang masuk. Museumnya di mana? Museumnya di bawah tanah. Ya, kalau mau tahu Mona Lisa dan segala macam, disitulah. Scarpa, siapa yang kenapa? Ini tokoh yang jarang, tapi unik sekali. Ya, oke, orangnya detail, warnanya cukup atraktif ya. Frank, terus lanjut. Ini yang didapat ya. Jadi fondasi. Lalu menurut kalian, menurut kelompok, apa itu arsitektur? Atau belum? Apa itu arsitektur? Itu harus menurut kita sendiri atau boleh dari yang lain? Dari kalian simpulkan. Setelah dapat 4 tokoh ini, minimal 4 tokoh dulu. Iya, memang 4 tokoh. Apa itu arsitektur? Kalau menurut saya ya Pak, saya sependapat sama Marcus
Polio Pipropius. Menurutnya tuh arsitek merujuk pada kekuatan, firmintas, keindahan, venusitas, dan kegunaan, utilitas. Oke, sip. Satu dulu ya, kita pegang dulu. Dan itu menjadi dasar. Pipropius akan menjadi dasar. Terima kasih. Bisa stop share, gantian kelompok yang lain. Oke, minimal kebaca lah. Corbu, Miss Vandro, terus ke atas. Luikan, Andreo Palladio. Satu lagi, minimal satu lagi. Bagong Wijaya, oke. Saya langsung mengkategorisasikan ya, karena ini masa klasik. Nanti detailnya kalian akan dapat di semester depan. Kelompok kedua main di arsitektur modern. Tadi siapa? Corbusier. Kan Pandero Palladio. Tiba-tiba nongol Mangun Wijaya. Nggak apa-apa. Gini. Ini ada kaitannya semua. Corbu orang Prancis, Luikan saya lupa, Amerika, Pandero orang Jerman. Mangun Wijaya terdidik sebagai seorang biarawan, pastor, tapi mendapat pendidikan arsitektur di Jerman. Satu angkatan dengan almarhum, sama-sama almarhum sih. Satu angkatan dengan J.B. Habibie. Kuliahnya sama-sama di Aachen, bahasanya Aachen. Jadi ada kisah gimana persahabatan antara Mangun Wijaya dan Habibie. Corbu Mies van der Rohe adalah pelopor arsitektur modern. Luikan itu juga tokoh di arsitektur modern, tapi dia yang tidak membuat, mungkin gini aja. Ini kalau kalian akan cek Siam adalah sebuah conference yang mendeklar arsitektur modern. Dan Luikan adalah salah satu tokohnya. Luikan matinya cukup tragis. Dia meninggal ketika turun dari subway dan tidak ada yang tahu bahwa dia seorang arsitek terkenal, membuat rancangan di Sri Lanka. Dia meninggal di Amerika, cukup tragis kehidupannya. Kalau kalian googling, ada satu film, anaknya mencari identitas si bapaknya. My Architect, judulnya My Architect. Si anaknya mencari bapaknya itu siapa? Karena bapaknya tidak pernah pulang ke rumah. Tiba-tiba ketika meninggal ada 4 orang wanita yang datang ke pemakaman dan tidak saling mengenal. Semua istrinya. Itu kenapa anaknya kemudian cari si bapak ini siapa sih? Itu cerita lain, cukup seru dari Luikan. Oke, daripada ngelantur kemana-mana, jadi kuliah gosip, jadi yang gibah. Jadi kita Andreo Palladio. Oke. Andreo Palladio. Palladio itu ke klasik, bukan. Renaissance. Kemudian bikin geometri dan segala macam. Oke, silakan. Apa yang bisa didapat? Izin Bapak. Dari atas. Oke. Corbu permainan massa. Oke, lebih ke cahaya. Nanti ya, lihat ya. Corbu akan sangat fokus ke cahaya. Dia sangat suka bermain dengan cahaya. Lalu lanjut. Mies van der Rohe. Swipe atas. Ruang. Ini yang saya sebut perubahan mendasar di arsitektur modern. Arsitektur modern merubah
pemahaman ruang di masa klasik itu lebih ke bentuk, sehingga arsitektur as art sebagai seni. Kalau di arsitektur modern, space berbeda banget. Dan ini akan munculnya ke rasionalisme. Lanjut, Miss Pandero, Luikan sama dengan Pandero orang Belanda. Luikan ruang tetap, Andrea Palladio harmonisasi, harmoni kaitannya dengan proporsi tubuh manusia. Dari sini kalian udah bisa dapat bahwa dari dua kelompok ada 9 tokoh, masing-masing punya definisi. Masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Saya balik ke sini. Apa yang saya lakukan? Jadi ini arsitek Indonesia dengan berbagai perspektifnya. Kemudian ini buku dari Balatin, isinya tentang ini. Yang menarik adalah berfungsi sebagai eksplorasi. Jadi dia mengeksplor pemahaman arsitektur. Apa itu arsitektur? Dengan beragam sudut pandang. Arsitektur menurut Balatin itu tidak satu konteks, tidak satu perspektif, tidak satu definisi. Lalu apa kaitannya? Kalau dibandingkan, apa yang dilakukan Balatin, fokus utamanya adalah hal yang filosofis. Karena Andrew Balatin adalah seorang profesor yang memang fokusnya ke filsafat arsitektur. Oke. Atau definisinya berangkat dari pengalaman pengamat. Sedangkan yang di Indonesia tadi 5 orang tadi fokusnya pada proses berarsitektur karena definisinya berangkat dari seorang praktisi. Fokus pada riset, ide, dan gagasan. Jadi dan konteks budaya. Peran arsitek bagi Balatin menciptakan pemicu. Sini lebih ke bagaimana menjadi problem solver, penyelesaian masalah. Jadi seorang arsitek itu tugasnya menyelesaikan masalah. Oke, itu Andrew Balatin. Dengan yang arsitek tadi, yang 5 tokoh arsitek. Lalu Balatin dengan arsitek plus Dekaching. Buku Introduction to Architect F. Dekaching fokus pada pendidikan. Sehingga kalau kalian di PA1 hari Jumat ya, hari Jumat nanti ada komposisi dan segala macam, bongkar aja bukunya F. Dekaching. Bisa buku yang saya sematkan atau kalian turun ke bawah nanti ada form space and order. Saya lupa di bagian bawah itu ada di. Nah, itu akan menjadi dasar bagaimana berarsitektur. Terutama nanti organisasi ruang, lalu bagaimana mengolah bentuk dan segala macam. Oke. Jadi hari ini kita sudah tanda kutip bermain bagaimana arsitektur itu punya bermacam-macam definisi, tergantung konteksnya, tergantung si arsiteknya, tergantung si yang ngomong. Lalu pelajaran kedua, bagaimana memanfaatkan AI. AI bisa kalian gunakan untuk proses belajar, masukkan seperti ini dan segala macam. Tapi tolong diperhatikan faktor validitas.
dari si AI tersebut. Itu kenapa saya tadi minta contoh yang Vitruvius dan segala macam. Tolong cek Frank Lloyd Wright, tolong dicek si tokoh-tokoh ini siapa dan bagaimana, supaya memperkuat nanti validitasnya. Kalau kalian tahu background-nya, bagaimana berpikirnya, termasuk Louis Kahn tadi dengan punya 4 istri di tempat 4 benua yang berbeda, katakanlah seperti itu. Yang tidak saling kenal itu akan sangat berpengaruh. Kemudian Frank Lloyd Wright yang kemudian menikah dengan asistennya dan segala macam, itu yang akan cukup seru itu untuk dibahas dan akan mempengaruhi definisi arsitektur. Masukkan ke Google Drive sesuai dengan kampusnya nanti. Kemudian masukkan ini template-nya. Ya. Buat tadi pertanyaan-pertanyaan, kalau tadi membaginya sesuai dengan kelompok, ya sesuai dengan personnya masing-masing, masukkan aja pertanyaannya gimana dan segala macam. Kemudian tadi ketika kalian chat dengan ChatGPT apa dan segala macam, silakan. Perbandingannya seperti apa, lalu secara berkelompok apa itu arsitektur. Ya. Baik yang tadi merumuskan dari 5 tokoh atau 4 tokoh tadi, kemudian dirumuskan, lalu perbandingan dengan referensi tadi. Masukkan saja. Itu ada pertanyaan? Silakan kalau mau explore lebih lanjut. Boleh. Silakan. Namanya juga hari ini kan masih uji coba ya. Uji coba gimana bertanya dan segala macam. Minggu depan kita akan coba bahas secara ringkas dulu hasil dari kalian. Saya akan sedikit memberi konteks sehingga agak molor mungkin waktunya. Lalu minggu depan, minggu ketiga, kita sudah masuk ke tipologi bangunan. Gampangnya, tolong kalian cek sebelum masuk kelas. Jadi kalian silakan bongkar-bongkar. Apa itu tipologi? Kemudian ada berapa macam? Jadi definisi, kemudian macam tipologi. Nanti kita fokus ke tipologi fungsi. Kita fokus ke tipologi fungsi. Mungkin minggu depan tidak se-ekspres hari ini. Saya baru kerasa ngomong belum 1 jam, ngebut banget, terlalu ngebut saya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak enjoy di diskusinya. Jangan takut untuk share screen. Saya akan tiap minggu akan seperti ini. Zoom saya manfaatkan untuk dokumentasi sekaligus daripada kalian cucuk cabut HP atau laptop, ya sudahlah, share screen aja langsung, kita bisa diskusi. Definisi hari ini tentang arsitektur akan sangat berpengaruh pada nanti tipologi fungsi. Apa itu tipologi, apa itu fungsi, bagaimana sebuah bangunan itu terdefinisi. Nanti bahkan bisa ngecek si Balatin itu pernah nggak merancang. Jangan-jangan dia tidak pernah merancang. Dia fokus pada pendefinisian atau pemahaman. Gak apa-apa. Sehingga dia tidak akan pernah bicara tentang tipologi. Kemudian seperti tadi saya contohkan sedikit bagaimana memanfaatkan AI. Referensinya itu bisa nggak dibaca. Jadi AI itu bagi saya sangat membantu proses baca. Baca yang biasanya 1 minggu bisa selesai dalam waktu 1 jam, 2 jam. Karena itu masukkan, kemudian saya tanya, bisa. Itu pertanyaan. Silakan dilanjut untuk diskusinya, lalu seperti tadi kirim aja ke Google Drive. Google Drive ada di definisi BA Group, masukkan ke
sesuai dengan kampusnya, lalu bikin kelompoknya.